Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Halo Mbak Riri. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap semangat dan juga tetap sukacita. Hari ini kita pakai masker nih untuk mengingatkan adik-adik juga selalu pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa aja tuh ya Mbak Yu? Protokol kesehatan ada 3M. Yang pertama itu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, adik-adik, Mbak Ririn sama Mbak Yu mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan pujian Kudaki-daki. Yuk, adik-adik harus semangat, Dan kita bangkit berdiri. betul. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Semangat ya, nyanyinya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, udah olahraganya ya Mbak Ayu Iya. tadi ya, udah capek, bersemangat. udah bersemangat. Kita mau doa pembuka dulu nih adik-adik. Kita mau satu dalam doa. Satu lipat tangan, dua
tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah berkumpul untuk melakukan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir sampai ibadah ini selesai. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dan juga teman-teman kami semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah yang tergantung seluruh hukum Taurat dan Alkitab para nabi. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Boleh dibantu dibacakan, Bayu? Oke, baik. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Amin. Persembahan pujian ini akan dibawakan oleh grup vokal Filia yang berjudul Kuberi Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Saat ini kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa berguna dan juga bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 dudu, dudu. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan pada minggu pagi hari ini, yaitu bertumbuh dalam anugerah. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, Mbak Yuni mau tanya nih, siapa di sini yang di rumahnya banyak tanaman? Ada nggak? Siapa yang suka berkebun? Ada? Wah, ternyata banyak ya. Memang sih di masa pandemi ini aktivitas berkebun sangat baik ya ketika kita stay di rumah. Nah, jadi ketika mama papa bertanam tuh macam-macam ya, nggak cuma tanam bunga, tetapi juga ada tanam tanaman yang lain. Ketika mama papa bertanam, berkebun, nah Didik suka membantu mama papa menyiram tanaman nggak? Atau mungkin menggemburkan tanah begitu, membantu mama papa, atau memotong ranting-ranting yang sudah tidak segar lagi. Wah, ternyata walaupun masih balita, adik-adik sudah bisa membantu mama papa berkebun. Nah, kenapa ya kok Mbak Yuni tiba-tiba bertanya tentang kebun, tentang tanaman? Kenapa ya? Pasti nih ada hubungannya dengan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini ya. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tadi sudah memuji-Mu, dan saat ini kami ingin mendengarkan cerita-Mu yang sangat indah. Tolong Tuhan Yesus, Kau jaga hati kami, Kau jaga pikiran kami agar semuanya tertuju kepada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Semua sudah pegang Alkitab? Mbak Yuni kasih waktu 5 detik ya. Semuanya sudah pegang Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur,
siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi bila ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, dalam menyampaikan firman Tuhan, biasanya Tuhan Yesus menggunakan banyak sekali perumpamaan ya. Sering Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang banyak ya. Kenapa? Itu biar lebih mudah dan karena biasanya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan perumpamaan itu menjadi lebih mudah difahami dan mengandung arti yang lebih dalam. Seperti banyak perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya, mengenai perumpamaan tentang pelita, tentang gadis bijak dan gadis bodoh, perumpamaan tentang anak yang hilang, dan perumpamaan tentang domba yang hilang, dan masih banyak lagi. Nah, pada minggu pagi hari ini kita belajar mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang benih. Ada yang tahu benih itu seperti apa? Ada yang tahu biji sesawi itu seperti apa? Tahu nggak adik? Biji sesawi itu kecil sekali, seperti ini, kecil banget deh. Benih juga seperti itu. Nah, tadi di awal Mbak Yuni bertanya kepada adik, siapa yang sering bercocok tanam, sering bertanam, dan siapa yang juga yang pernah melihat pohon yang besar sekali. Kalau kita ke Bogor ya adik bisa lihat banyak pohon yang tinggi sekali dan besar sekali. Nah, adik tahu nggak sih, itu pohon apakah bisa langsung sebesar itu, bisa setinggi itu? Apakah pohon itu bisa langsung berbunga dan tanaman bisa langsung berbuah? Ternyata tidak loh adik-adik. Tahu nggak, mereka semua berasal dari benih yang sangat kecil. Benih yang sangat kecil ini ditaruh ditanam ya, terus bertumbuh dari berbagai macam faktor. Yang pertama, faktornya faktor tanah yang subur tentunya ya. Biasanya mama papa pasti suka menyuburkan tanah ya. Kemudian yang kedua dari faktor sinar matahari yang cukup, itu menghangatkan, dan yang ketiga air. Nah, 3 faktor ini yang membuat tanaman itu menjadi bertumbuh ya. Yang tadinya kecil benih terus bertumbuh, akarnya menjadi sangat kuat, bertumbuh terus, bercabang sampai menjadi pohon yang tinggi, pohon yang menghasilkan sesuatu yang berguna buat sekitarnya, menghasilkan bunga yang harum, yang sangat berguna bagi orang lain, dan juga menghasilkan buah. Tentu buah juga sangat berguna bagi kita manusia ya, dan juga menghasilkan tumbuh-tumbuhan juga ada loh, obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang pohon tidak berbuah dan tidak berbunga, kalau pohon itu sangat tinggi sekali, itu berguna juga untuk kita berteduh dari sinar matahari. Dan pohon yang sangat tinggi yang seperti ada di Kebun Raya Bogor itu, di atasnya itu bisa buat sarang burung-burung. Jadi burung-burung di udara, kalau misalnya dia membuat sarang pasti di pohon-pohon yang besar ya. Pohon yang tadinya kecil bertumbuh terus
akhirnya menjadikan sesuatu yang berguna buat orang lain ya. Tadi bisa menghasilkan bunga, menghasilkan buah, dan membuat berguna untuk berteduh, dan juga berguna untuk burung-burung membuat sangkar ya. Adik mau tahu nggak sih, kalau tadi kan Mbak Yuni cuma bercerita, sekarang kita lihat videonya ya. Video dari benih yang kecil itu bisa menjadi pohon yang sangat besar. Yuk kita lihat videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Adik-adik, tadi sudah lihat videonya kan? Sudah. Adik tahu nggak firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebetulnya itu perumpamaan buat kita loh. Kita ini adalah benih yang kecil, biji sesawi yang benar-benar wah kok kecil banget ya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin datang sekolah minggu, kita akan benar-benar menjadi sesuatu yang besar sekali. Seperti pohon tadi. Pohon tadi kan cuma biji sawi, kan cuma kecil, nggak ada gunanya. Tetapi karena ada matahari, ada tanah yang gembur, ada banyak air, akhirnya dia menghasilkan sesuatu, menghasilkan bunga, menghasilkan buah-buahan, dan bisa berguna buat burung-burung untuk membuat sarang burung, dan manusia juga untuk berteduh ya. Kita ini juga kecil banget ya. Kita ini seperti biji sesawi, seperti benih yang tidak ada gunanya sebetulnya, tetapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain. Nah, di sini adik-adik, siapa yang sukanya nyanyi? Ada yang sukanya nyanyi? Wah, banyak juga nih. Siapa yang sukanya olahraga? Ada? Oh, banyak juga nih. Siapa yang suka menari? Banyak juga. Siapa yang suka olahraga, yang suka matematika, suka fisika? Mungkin sekarang bagi adik-adik, wah, aku masih kecil, aku paling bisa nyanyinya cuma di kamar mandi. Tapi lihat, kalau kita terus berlatih dan kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, nanti adik bisa menjadi penyanyi terkenal loh, bahkan bisa menjadi penyanyi internasional. Nah, demikian pula kalau adik yang sekarang hobinya menari, hobinya memasak, wah nanti kalau kita terus berdoa, kita terus dekat dengan Tuhan, kita terus berlatih dan belajar, nantinya kita akan menjadi juru masak yang terkenal. Dan yang kita yang jago matematika nanti juga menjadi seorang ahli matematika yang hebat dan berguna bagi negara ini. Ya Dedik ya, jadi kita jangan merasa, wah aku nih kecil nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa menyanyi nggak bagus-bagus amat. Jangan seperti itu ya. Yang sesuatu yang kecil karena berkat firman Tuhan, berkat dekat dengan Tuhan akan menjadi sesuatu yang besar. Oke adik-adik, sudah jelas?
Selamat bertumbuh ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini tolong di list ya adik-adik kesukaannya apa saja. Misalnya adik-adik suka menari, ditulis ya di list. Kemudian adik-adik suka berkebun, adik-adik suka memasak. Kemudian saya suka olahraga, saya suka matematika, saya suka fisika, tolong di list ya. Di list kesukaan adik-adik apa aja. Nah, setelah di list dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke, ditunggu. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa ya sesuatu yang kecil itu akan menjadi sangat besar dan berarti kalau kami dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami belum bisa apa-apa ya Tuhan saat ini, tapi kami percaya ya Tuhan, karena kami sering berdoa, kami sering berlatih, kami akan menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini akan kami ingat terus sampai kami besar nanti dan akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan berdoa seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, tadi seperti yang disampaikan Mbak Yuni, untuk aktivitasnya tulis talenta-talenta kalian, lalu nanti difoto dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Nah, karena kita istimewa, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengajarkan, aku istimewa, kata Yesus, berani bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, berharga. Alkitab mengajarkan, aku istimewa, kata Yesus. Dibalik bukan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.